Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Pak. Silakan duduk. Iya Pak. Dengan Aziz ya. Aziz kelas 12 Geomatika 1. Geomatika 1. Berarti temennya siapa aja, Aziz? Ada Febrianto, Sabar Irfan, dan Melda Rianti. Berapa jumlahnya, Aziz, kelas Aziz? 30 pas Pak. Sebelumnya Aziz sudah pernah masuk ruang BK? Belum pernah Pak. Belum pernah. Gini, perasaan Aziz masuk ruangan pertama kali gimana? Ruangannya rapi Pak. Tapi kayaknya Aziznya nggak takut kan? Ya karena baru pertama kali ini. Oh gitu. Ya. Jadi Aziz tidak perlu takut datang ke ruangan BK atau Bapak panggil ya, karena tujuan Bapak juga baik gitu. Jadi gini Aziz kan Bapak sebagai konselor nih, tugas Bapak memberikan layanan untuk studi, sedangkan Aziz itu sebagai konseli. Nah, karena Bapak panggil ke sini, berarti Aziz ada suatu hal masalah yang harus segera diselesaikan. Menurut Aziz, konselor itu apa? Menurut saya konselor itu menyelesaikan masalah Pak. Gitu. Ya. Jadi tugas dari konselor itu tidak hanya menyelesaikan masalah, sebenarnya bukan itu ya. Jadi gini, seorang konselor itu sebagai fasilitator tentunya membantu Aziz menyelesaikan masalah Aziz. Jadi bukan Bapak yang menyelesaikan, tapi Aziz sendiri. Kita sebagai fasilitator. Nah, gini kemarin itu kan ada wali kelasmu Pak Agus ya. Pak Agus Darmanto datang ke sini, katanya Aziz sudah beberapa hari di sekolah. Begitu Bapak cek, ternyata Aziz itu ada masalah bayaran sekolahnya. Iya Pak. Nah, kalau boleh tahu masih berapa juta bayaran sekolahnya? Untuk yang semester pertama itu juga masih banyak yang kurang Pak. Masih banyak kurang. Terus ditambah apalagi yang baru ini naik lagi kelas 3 ini itu juga belum bayar. Gitu. Nah, Bapak sudah tahu nih sedikit masalah dari Aziz. Iya Pak. Tadi tentang bayaran sekolah. Kita coba di sini menyelesaikan masalah Aziz ya. Menyelesaikan masalah Aziz bagaimana solusinya. Jadi saya minta tolong nanti Aziz di sini harus berperan aktif ya. Artinya ketika Bapak tanya, terus nanti Aziz bisa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Aziz saat ini. Saya siap Pak untuk berperan aktif. Tapi kalau bisa teman-teman saya jangan sampai ada yang tahu Pak. Oh gitu. Gini jadi konselor itu kan punya asas kerahasiaan. Jadi insya Allah untuk masalah Aziz yang kita selesaikan hari ini teman-teman tidak tahu gitu. Ya Pak. Gini, karena nanti kan Bapak juga ada jam layanan di kelas 12 Geomatika 2. Kira-kira kita sepakati waktu dulu ya. Iya Pak. 30 menit kira-kira cukup tidak Untuk masalah konseling kita cukup tidak? Cukup ya. Nah, kalau sudah kita tahu waktunya untuk konseling ini, coba sekarang Aziz ceritakan masalahnya, siapa tahu nanti mungkin ya kita bersama bisa ada solusi untuk masalah Aziz. Silakan. Jadi gini Pak, waktu masuk sekolah ini kan Aziz juga sebenarnya untuk masalah dana itu kurang gitu loh kan. Ekonomi juga kurang. Nah, oleh karena itu Aziz sekolah di sini ya modal nekat. Modal nekat. Ya. Terus kalau boleh saya tahu orang tua gimana Aziz? Nah, orang tua itu dua-duanya itu pergi Pak. Dan saya di sini tinggal sama kakek nenek. Sama kakek nenek ya. Ya. Tadi Aziz bilang kalau orang tua Aziz Pergi ya. Berarti Aziz hanya bersama dengan kakek dan nenek. Ya. Kalau boleh tahu kakek nenek kerja? Enggak Pak. Untuk kakek sendiri itu di ladang. Itu ngurus ladang sendiri. Kalau neneknya di rumah. Gitu. Ya. Terus selama ini Aziz berangkat sekolah gimana? Untuk ongkosnya? Ongkosnya sendiri setiap Aziz libur sekolah itu Aziz sempetin untuk nyari kerja. Apapun itu. Oke, bagus malahan berarti kamu bisa
bisa cari uang ya mungkin Ya. untuk biaya kamu sekolah gitu. Ya. Jadi gini Pak, terkait masalah ini Aziz jadi takut. Takutnya kenapa? Untuk masalah di sekolah kan karena nggak bisa bayar gitu Pak. Itu takutnya di drop out, dikeluarin gitu aja. Nah di sini juga Aziz minta saran ke Bapak gimana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kan gini Cis, kemarin kan yang pertama melaporkan Aziz itu kan dari wali kelas ya. Ya. Ya makanya sekarang Aziz coba panggil ke sini, tentunya kami juga ingin membantu memberikan solusi kepada Aziz gitu. Tadi Aziz sudah banyak sekali menguraikan masalah Aziz. Kalau Bapak garis bawahi, Bapak simpulkan berarti masalah ekonomi Aziz gitu. Bapak tanya sekarang, kalau bekerja itu biasanya apa aja sih kerjanya? Kalau misalkan di lingkungan sendiri Kak, itu kalau misalkan ada orang nyuruh ya kerja apapun itu, yang penting halal gitu. Contohnya kemarin itu belum lama ngoret, ya ngoret halaman, ladangnya, terus nyari rumput. Sehari Aziz tuh berapa ongkosnya ke sekolah dari rumah? Itu Kira-kira? ya nggak mesti Kak. Kalau misalkan sama uang bensin itu 3 hari sekali. Itu misalkan sama uang bensin itu 15, sama ongkos sendiri 5.000. Jadi 20.000 3 hari itu 20.000. Berarti 20.000 selama 3 hari, berarti 1 minggu 60.000 Ya. lebih ya. Ya. Terus kalau kerja memang kalau kamu hanya kerja sehari berarti berapa? Ya kadang juga dapat 50, 60. Untuk yang misalkan kalau kerja setengah hari itu paling 35. 35. Ya. Tapi kan ini masa pandemi ini kan kita nggak sampai sore ya Cis. Ya. Kita cuma sampai jam 11 kan belajarnya. Berarti Aziz masih di Bisa. waktu sela-sela belajar, Aziz juga masih bisa bekerja. Ya. Ini Bapak mau tanya nih, tapi Bapak minta maaf sebelumnya ya. Ya. Kalau dari rumah gimana Cis? Bagus nggak rumahnya Cis nih? Untuk rumah sendiri kan tinggal di tempat kakek dan nenek. Berarti numpang statusnya Numpang, Cis iya. Itu keadaan rumah ya sudah bata Kak. Masih bata. Ya masih bata. Itu rumah itu ya kecil, cukup hanya bertiga. Gitu. Terus kira-kira dari Aziz sendiri sampai nggak kira-kira ini udah kelas 3 semester 1. Iya. Kira-kira kalau sampai lulus nggak seperti ini? Aziz pengennya sampai ya. Makanya Aziz juga harus nyempetin nyari kerjaan. Apapun itu pas waktu libur, waktu luang, pokoknya Aziz harus nyari kerjaan. Bapak kemarin sudah sempat nih komunikasi dengan Pak Dadang. Jadi Pak Dadang ini kan koordinator BK kami. Ya. Jadi ya menampung lah masalah-masalah yang ada di siswa, karena kita kalau misalnya siswa berprestasi di sekolah kan tentunya ada bantuan lah, minimal bisa membantu Aziz untuk bulanannya. Nah, Iya, Pak. tapi kan untuk itu ada syaratnya Aziz. Aziz harus menyiapkan syarat-syaratnya. Nanti Aziz bisa foto rumahnya dulu ya. Jadi Ya, kemarin kan temannya Aziz ada tuh si Mirnawati, dia nggak mampu di kelas 2 kemarin itu masuk ke daerah BK, ternyata dia dapat bantuan beasiswa operasional sekolah daerah, ya lumayan, minimal bisa untuk biaya sekolah Aziz. Jadi Aziz tinggal mikirin untuk jalannya. Kalau sudah seperti ini berarti Aziz apa yang harus dipersiapkan? Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, itu persyaratan supaya mendapatkan beasiswa itu ya seperti motor rumah, kan dari depan, dari samping, dari belakang, itu harus disiapkan. Terus untuk pemberkasan lainnya yaitu fotokopi KK, KTP. Terus kalau misalnya Aziz masuk kakaknya siapa kalau minta? Yang diminta kemarin itu kayak kakak yang sama orang tua, bukan sama kakeknya. Oke, nanti coba Bapak bantu untuk menyampaikan kalau syarat-syarat yang sudah siap ya. Berarti untuk masalah yang pertama tadi sudah insya Allah sudah ada solusinya. Nah, kira-kira masalah lain apa yang mengganjal di Aziz kira-kira? Masalah lain itu untuk waktu lah. Itu kan karena Aziz sendiri ya
harus bisa pintar-pintar bagi waktu untuk nyari kerja, sekolah di sini sama kegiatan. Kegiatan ekstra ini ya pramuka ya. Iya. Ancis, kita kan selama pandemi ini sekolahnya hanya seminggu sekali ya, berarti Iya. masih ada waktu 2 minggu selanjutnya gitu. Tapi masih daring ya Cis? Masih daring. Kalau daring di jam berapa Cis? Itu daring itu kan pihak sekolah sudah menyediakan tugas-tugas, nanti kita mulainya itu dari pagi, kadang juga dari jam 9 tuh udah mulai. Oh, iya. Selesainya jam berapa? Selesai jam 5 udah ditutup. Iya. Berarti gini Cis, mungkin sedikit memberikan solusi untuk Acis ya. Kita kan kalau seminggu ini Acis sekolah, berarti minggu depan dan minggu depannya Banyak kan lagi. enggak, Ya, karena dari 3 minggu sekali ya Ya. sekolahnya. Minggu ini kalau misalnya jam 11, berarti waktu luang Acis bisa ke ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler kan hari Jumat ya. Iya. Nah, berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Acis langsung bisa cari pekerjaan yang lainnya. Kalau enggak sambil mengerjakan tugas darinya. Ya. Nah, kalau untuk yang minggu depannya pas Ya. daring ya bisa kalah-kali. Kira-kira apa sampai sore hari daringnya? Itu dari sendiri kita terutama Ajis sempetin tuh dikerjain dari pagi. Dari Jadi pagi. selesaiin pagi itu baru siangnya sampai sore nyari kerja. Itu dapat solusi kan dari kamu sendiri ya. Ya seperti itu. Kalau ini mata pelajaran itu dari kuota gimana Cis? Cukup kuota? Kota Ajis juga agak menghemat gitu Pak. Karena kebutuhan yang untuk daring itu banyak menguras kuota itu kan. Itu Ajis kadang pas di sekolahan kegiatan ini setiap hari Jumat pakai wifi sekolah, jadinya bisa membantu itu. Lumayan lah ya. Ya. Artinya kamu nggak beli paket kuota tapi bisa pakai wifi sekolah. Sekolah. Ya memang wifi sekolah kan disediakan untuk siswa, untuk pembelajaran siswa. Ya. Ya kalau misalnya nanti ada kendala masalah paket kuota, berarti Aziz bisa ke sekolah aja. Oke, Bapak bantu menyimpulkan ya dari masalah Aziz tadi. Ya. Tadi yang pertama Aziz tadi kan ada masalah kenapa tidak pernah berangkat ke sekolah karena Aziz takut tadi masalah bayaran sekolah. Ya. Terus yang kedua masalah Aziz bagi waktu untuk sekolah dan bekerja. Ya. Seperti itu. Tadi Aziz juga sudah sempat mencari solusi Aziz. Coba Aziz ulangi lagi coba. Apa aja tadi yang pertama? Yang pertama itu masalah keuangan ekonomi itu Pak. Nah, itu Terus solusinya tadi gimana? solusinya ya setiap hari-hari libur sekolah, misalkan hari Minggu atau hari yang cuma setengah hari sekolah itu Aziz sempetin nyari kerjaan. Yaitu supaya bisa membantu gitu untuk uangnya itu. Terus yang kedua? Yang kedua masalah bagi waktu. Nah itu bagi waktu itu kan sama sekolah sama kerja. Nanti kalau misalkan masih daring kayak ini, itu sekolah itu selama 3 minggu sekali kan. Nah itu masalah sekolah tatap muka itu selama seminggu itu diselesaikan dulu. Kalau bisa ngerjain tugas-tugas itu dari pagi selesai baru siang sampai sore kerjaan. Sama pas hari-hari libur gitu 2 minggu ini kan daring, itu waktunya daring sebentar terus nyari kerjaan. Ya deh, Bapak yakin Aziz pasti bisa melaksanakannya. Yang jelas Ya. Pelan-pelan nanti juga sekolah akan berusaha membantu Aziz agar Aziz juga bisa terus sekolah. Jadi Aziz tidak usah takut lagi ya. Baik. Karena bayaran tadi mengakibatkan Aziz tidak sekolah. Jadi Aziz fokus ke belajarnya. Terus mungkin Aziz sambil fokus nih cari ongkosnya saja untuk sekolah. Ya. Nanti coba saya bicara dengan sekolah, siapa tahu ada solusi untuk Aziz. Nah sekarang sudah proses akhir konseling. Bapak simpulkan sedikit ya. Tadi Ya. sudah menyebutkan, Bapak simpulkan kembali. Aziz sudah mendapatkan solusinya biar Aziz bisa masuk sekolah tiap hari. Terus yang kedua, tadi mungkin nanti akan dibantu oleh Bosda untuk solusi yang pertama. Terus yang kedua, masalah bagi waktu Aziz sudah dapat ketemu, terutama untuk paket kuota tadi ya. Ya. Bapak tanya setelah konseling ini bagaimana perasaan dari Aziz? Perasaan Aziz udah lega Pak. Sudah lega. Ya, karena Bapak juga sudah membantu semuanya masalah-masalah Aziz itu. Kira-kira ada yang masih disampaikan tidak nih Cis?
cukup. Oke, setelah selesai konseling ini berarti Aziz sudah tahu ya yang harus Sandi lakukan. Ya. Ya, kalau sudah jelas, sudah bagus sekali. Semoga rencana dari Aziz dapat dilaksanakan semuanya. Amin. Jadi tidak harus ragu-ragu lagi Aziz untuk masuk ke ruang BK. Ketika nanti Aziz ada masalah, nanti coba kita pecahkan masalah Aziz bersama-sama. Ya, Pak. Mungkin kalau misalnya sudah cukup, Bapak ucapkan terima kasih untuk Aziz. Aziz boleh kembali ke kelas. Ya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak atas bantuannya yang telah Bapak berikan. Ya sudah Pak, Aziz pamit. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,